Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi yang berjudul ilmu-ilmu bantu bagi pendidikan Islam. Pengertian ilmu-ilmu bantu bagi pendidikan Islam adalah suatu berbagai disiplin ilmu yang digunakan untuk membantu, memahami, mengembangkan, dan menerapkan pendidikan Islam secara lebih efektif dan mendalam. Ilmu-ilmu ini bukan inti dari pendidikan Islam itu sendiri, tetapi sangat penting untuk mendukung proses pembelajaran dan pengajaran dalam konteks Islam. Kunci-kunci memahami sumber utama. 1. Bahasa Al-Quran dan Hadis. Bahasa Arab memegang kedudukan sentral sebagai bahasa wahyu yaitu Al-Quran dan sebagai bahasa hadis Nabi Muhammad SAW. Tanpa pemahaman yang mendalam tentang bahasa Arab, sulit untuk menggali makna dan pesan yang terkandung dalam kedua sumber utama ajaran Islam tersebut. Tata bahasa Arab yaitu meliputi nahwu, gramatika, dan sorof morfologi menjadi kunci untuk interpretasi teks yang akurat. Memahami kaidah-kaidah bahasa Arab memungkinkan kita untuk menghindari kesalahan dan memahami makna ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Balagoh atau retorika Arab membuka pintu untuk memahami keindahan dan kedalaman makna dalam teks-teks Arab klasik. Dengan memahami balagoh, kita dapat mengapresiasi keindahan gaya bahasa Al-Quran dan hadis, serta menangkap pesan-pesan yang tersirat di dalamnya. Contohnya, pemahaman tentang bahasa Arab membantu kita dalam memahami ayat-ayat Al-Quran tentang pendidikan dan kaidah bahasa yang tepat, sehingga kita dapat merumuskan konsep pendidikan Islam yang kokoh dan sesuai dengan ajaran Al-Quran. Ilmu tafsir membuka makna Al-Quran. Pengertian ilmu tafsir. Ilmu tafsir adalah disiplin ilmu yang membahas tentang cara-cara menafsirkan Al-Quran. Sebagai mazhab tafsir seperti tafsir al-Matsuri berdasarkan riwayat dan tafsir bil al-Ra'i berdasarkan penalaran, menawarkan pendekatan yang berbeda dalam memahami makna Al-Quran. Urgensi tafsir. Tafsir memegang peranan penting dalam memahami ayat-ayat pendidikan dalam Al-Quran. Dengan mempelajari tafsir, kita dapat menggali makna yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut, serta memahami konteks histori dan sesuai yang melatar belakanginya. Contoh dan referensi. Contohnya, kita dapat menafsirkan ayat tentang penting menurut ilmu Quran Surat At-Taubah dengan merujuk pada kitab-kitab tafsir seperti tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Ibnu Al-Azhar. Kitab-kitab ini menawarkan penafsiran yang mendalam dan komprehensif tentang ayat-ayat tersebut. Ilmu hadis meneladani jejak Rasulullah SAW. Pengertian ilmu hadis. Ilmu hadis terbagi menjadi dua cabang utama, yaitu diroyah, kajian tentang sanad dan matan hadis, dan riwayat, periwayatan hadis. Kedua memiliki peran penting dalam memastikan keabsahan dan keakuratan hadis. Contoh dan referensi. Contohnya hadis tentang keutamaan orang-orang yang berilmu dan mengajarkan menjadi motivasi bagi para pendidik dan peserta didik untuk terus mengembangkan diri. Referensi kitab hadis seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan Sunan Abu Daud menjadi sumber utama dalam mempelajari hadis. Usul fikih landasan hukum pendidikan. Yang kesatu adalah qiyas, yang kedua ijma, yang ketiga hadis, yang keempat Al-Quran. Usul fikih merupakan ilmu yang membahas tentang sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, kesepakatan ulama, dan qiyas, analogi. Kaidah-kaidah usul fikih digunakan dalam merumuskan kebijakan pendidikan Islam yang sesuai dengan syariat. Contohnya, dalam menentukan hukum tentang pendidikan anak perempuan, para ulama menggunakan kaidah usul fikih untuk menimbangkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis, serta mempertimbangkan maslahat, kemanfaatan, dan mafsadat
kerusakan yang mungkin timbul. Kesimpulannya, penguasaan bahasa Arab dan ilmu-ilmu seperti tafsir, hadis, usul fikih, dan filsafat pendidikan sangat penting dalam memahami dan mengembangkan pendidikan Islam. Integrasi antara ilmu agama dan umum diperlukan untuk membentuk generasi yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi tantangan zaman. Sekian presentasi saya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.